Di video kali ini kita akan membahas dampak konflik Rusia-Ukraina bagi Republik Indonesia akibat globalisasi. Konflik Rusia-Ukraina kini cukup memberi dampak bagi Indonesia. Sedikit banyak karena efek globalisasi. Globalisasi memberi banyak ruang positif serta negatif dalam konteks hubungan internasional. Tentunya ada beberapa bidang yang bisa terdampak konflik Rusia-Ukraina akibat globalisasi. Khususnya dampak negatif dalam sektor ekonomi, seperti penurunan nilai tukar rupiah. Jika perang yang terjadi berlarut-larut, maka menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Dan juga penurunan pasar modal akan mengikuti tren yang dialami oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan isu global yang terjadi. Yang selanjutnya adalah kehilangan pendapatan akibat turunnya ekspor. Dampak konflik Rusia-Ukraina yang paling terasa yakni dalam ekspor komoditas Indonesia. Dilansir dari kompas.com, nilai ekspor Indonesia ke Rusia di bulan Januari berada di angka 170 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk Ukraina sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat. Karena konflik, Rusia akan terkena embargo perdagangan, sehingga Indonesia tidak dapat melakukan ekspor berupa karet, lemak hewan, dan juga kakao ke Rusia. Akan bermasalah lagi jika embargo dilakukan berbulan-bulan, sehingga Indonesia kehilangan tempat untuk ekspor. Akibatnya Indonesia merugi dalam bidang tersebut. Yang selanjutnya yaitu kenaikan harga komoditas untuk impor gandum. Indonesia mengimpor gandum dari Ukraina yang dipakai sebagai bahan utama pembuat roti atau mie instan. Impor gandum Indonesia terbilang cukup tinggi. Menurut data BPS, Ukraina berada di urutan pertama sebagai pengimpor gandum. Sedangkan di ruang positifnya, globalisasi teknologi mengacu pada penyebaran teknologi lintas batas dan seluruh dunia. Dampak positifnya kita tahu bahwa kecanggihan informasi serta digital sangatlah luas, sehingga kita dapat mengakses serta update berita selengkap mungkin dimanapun dan kapanpun. Mengenai konflik Rusia-Ukraina secara detail, misalnya pada artikel atau berita nasional. Kemudahan itu kita dapat dalam berkomunikasi dengan siapa saja di penjuru dunia. Selain berita, kita mendapat info detail dari sosial media negara atau warga sipil. Oke, sekian video dari Utopian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.